Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Selamat datang di Rakit PC cuy lagi teman-teman. Setelah kemarin kita ngerakit di casing ini dengan komponen ini, hari ini gua dikirimin 2 buah set RAM, 2 buah kit RAM dari V-Color lagi ya teman-teman, oke. Dan buat teman-teman yang belum tahu, nih V-Color ini merek apa sih? Kayak RAM-nya bagus gak sih? Gua pribadi bisa bilang RAM ini oke banget teman-teman ya. Waktu itu konten pertama gue dikirimin RAM V-Color juga kaget, ini RAM merek apa nih V-Color nih? Soalnya gue nggak pernah denger gitu ya. Di waktu itu dikirimin yang Skywalker warnanya ungu 1x4 2666, tapi gue dikiriminnya 2 biji ya. Jadi 2x4 2666 MHz ya. Dia jualnya single, tapi kalau lu mau beli 2 nggak apa-apa. Itu tuh katanya opsi hemat, jadi pertama beli 4 GB dulu, nanti kalau ada dana lagi beli lagi 4 GB biar jadi 2x4. Nah terus selanjutnya gue bikin konten tentang RAM V-Color yang SCC kit. Ini RAM V-Color gue pakai di PC pribadi gue ya, jadi udah ada jaminan dari gue nih V-Color pasti jos banget. Jadi RAM SCC kit itu dia RAM-nya 2 keping, tapi slot RAM 4 keisi semua teman-teman. Ya jadi SCC kit itu dia set, jadi RAM-nya 2 biji, 2 biji lagi itu lampu doang. Jadi teman-teman bisa tetap masang 4 slot di motherboard itu full, tetap cakep banget kelihatannya, dan dia tetap jalan stabil karena jalannya 2 keping, dual channel. Oke ya. Nah sekarang dikirimin lagi nih 2 nih RAM-nya. Yang ini Skywalker Plus ya, harusnya tidak jauh berbeda desainnya dengan Skywalker yang ungu waktu itu. Gue masih belum tahu nih isinya warnanya hitam atau apa. Ini 2x16 GB 3200 MHz. Nanti kita buka ya. Terus yang ini Prism Pro RGB, ada tulisan goldennya ya. Ini warnanya harusnya emas, 2x8 GB 4266 MHz. Wow, jujur gue sampai saat ini belum pernah nyoba RAM di atas 3600 MHz ya. Nanti gue coba di sini, yang ini adalah B560 dan i5 10400F. Gue mau coba kalau dijalanin XMP doang dia jalan atau enggak ya. Kalau nggak bisa ntar kita turunin. Gue soalnya nggak terlalu ngerti tentang overclock teman-teman. Wow, gue penasaran nih. Kita coba yang mana dulu ya. Ini nanti kontennya kepisah ya. Gue udah bilang belum sih tadi kontennya bakal pisah. Ini satu. Kita akan testing ya masing-masing ya. Untuk yang sekarang kayaknya gue lebih tertarik sama yang Prism Pro dulu teman-teman. Oke, sebelum kita testing, kita unboxing dulu ya teman-teman. RAM dari V-Color Prism Pro RGB yang golden ini. Oke teman-teman, ini dia RAM-nya ya. V-Color 16 GB 2x8 yang RGB ya. RAM ini didistributori oleh DTG ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu ragu soal garansi, karena garansi dari DTG itu wah tidak susah, gampang guys. Pokoknya enak lah. Ini RAM masih segel ya. Kita lihat belakangnya. Ada tulisan begini, Golden Armis ya, harusnya warnanya gold. Prism Pro. Oke, 2x8 4266 MHz DDR4 ya. Oke, karena dia RGB harusnya dia lampunya bisa diatur teman-teman, karena gua pakai yang SCC kit itu RGB-nya bisa diatur di aplikasi motherboard bawaan gua ya. Oke, kita buka. Warnanya golden nih. Wah gila, keren banget guys. Keren banget. Wah keren banget. Dan ini berat guys, sumpah. Wow. Oh ya, gue harus ngasih tahu kalau misalkan V-Color itu dia punya 2 bahan ya teman-teman. Kalau misalkan yang kemarin yang V-Color SCC kit yang punya gue pribadi ini yang kayak gini, itu bahannya aluminium alloy ya. Kalau ini dia lebih berat, bahannya itu copper alloy. Copper alloy itu tembaga, jadi heatsinknya akan berfungsi lebih jos harusnya teman-teman. Oke, cakep banget ya, buset. Mewah banget. Secara desain memang nggak jauh berbeda dengan
Prism Pro yang warna putih lah ya. Yang hitam gue belum pernah nyoba ini. Yang putih secara desainnya nggak jauh beda kayak gini. Tapi secara build quality yang berat, ini berat banget. Untuk ukuran RAM ya, ini berat teman-teman. Kalau yang biasa, yang Pro, yang warna putih yang gue pakai di PC pribadi itu enteng teman-teman. Oke, cakep banget ya. Oke, tidak usah lama-lama, langsung aja kita ke PC-nya ya untuk pasang memorinya. Oke teman-teman, ini dia RAM-nya sudah gue pasang ya. Langsung aja kita nyalain, bismillah. Oke. Kita di sini langsung pencet tombol delete untuk masuk ke BIOS ya. Tunggu dulu. Nah, di sini RGB-nya udah nyala. Oke teman-teman, kita udah masuk BIOS ya. Di sini udah kebaca tuh RAM V-Color 8GB. Di sini tulisannya masih 2133 karena XMP-nya belum dinyalain ya. Di sini ada tulisan XMP tapi mungkin nggak kelihatan di layar teman-teman ya karena terang banget. Di sini profil 1 kalau dinyalain dia 4266 mHz, profil 2-nya 4000 mHz. Kita ke advance aja coba ya. OC tweaker di RAM configuration. Nah, kita pilih load XMP profile 1 ya. Ininya ganti ke 4266. Oke. Apply all. F10 enter. Coba masuk kagak nih ke BIOS-nya dan ke Windows-nya teman-teman. Kita sambil tunggu aja. Oke, ternyata di B560 dan i5 Gen 10 gua pilih 4266 dia ogah ya. Ini kayaknya gua yang nggak bisa setting ya teman-teman. Nanti paling gua akan bikin pakai Gen 12 ya sama i3. Oke. i3 Gen 12 sama B660. Gua mau tes 4266 di situ bisa atau enggak. Sekarang ini gua mau setting lagi, dapatnya kira-kira bisa berapa ya? Apa bisa 4133, 4000 atau 3600-an coba ya. Oke teman-teman, setelah diturunin dari 4266 ke 4133 dia mau ya, alhamdulillah. Setidaknya ya 4000 mHz lah ya, jangan 3200 amat kayak biasa yang kita coba rakit. Oke, ini gue mau coba masuk ke Windows dulu teman-teman ya. Sudah masuk nih ke Windows dan di sini gue pakai Windows 11 ya teman-teman karena PC rakit PC cuy itu Windows 11. Oke, kita masuk ke sini, kita buka apa sih namanya teh, CPU-Z ya teman-teman. CPU-Z. Apakah speednya berjalan atau tidak? Nggak usah dicek-cek, ntar deh. Close, continue. Nah, untuk bagian memorinya DDR4 16GB 2x8 2061 mHz. Artinya dia benar sudah jalan 4133 mHz ya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau buka CPU-Z di sini jangan kaget. Wah, saya setting 4000 mHz kok di sini cuma 2000. Kaliin 2 aja, teman-teman. Ini benar kok 4000 mHz ya, teman-teman. Oke, masuk ke Windows sudah aman 4000 mHz. Sekarang gua mau langsung testing game aja teman-teman ya. Kita coba GTA 5 dulu pertama, oke? Oke, kita udah ada di GTA 5 teman-teman ya. Oke, tadi loading gamenya aman, normal, jaya. Oke. Kalau mau lihat datanya tinggal lihat di atas kiri teman-teman ya. Kalau gue lebih ke stabil gak sih ini 4133 mHz ya. Sayang banget ya belum bisa jalanin berapa tadi 4266 ya, tapi setidaknya nggak apa-apa deh 4133 tidak 3000 mHz-an ya teman-teman. Nanti kita coba lagi di B560 ya teman-teman. B660 sama i3 Gen 12. Kebetulan gue lagi order juga tuh B660 sama B660 doang sih. Nanti kita tes di situ ya. Di sini kita sekarang jadi tahu juga teman-teman, prosesor i5 Gen 10 pakai B560 dia bisa kok pakai RAM 4000 mHz. Masih jos-jos, aman jaya teman-teman. Masih enak, masih enak. Maaf Pak, buat testing doang.
Angin jalan sih. Gua kira i5 Gen 10 tuh bakal mentok di 3600-an aja teman-teman. Ternyata bisa lebih ya. Ini gua nggak ngotak-ngatik overclock lebih dalam ya. Gue cuma sebatas nyalain XMP titik. Karena jujur gue kalau soal overclock RAM itu masih kurang paham lah, masih belajar juga gue. Cara mengatur timing yang tepat, yang ketat, yang longgar, kayak gitunya masih belajar. Apa? Setidaknya buat teman-teman yang mungkin kasusnya seperti gue awam untuk overclocking RAM, tinggal nyalain XMP di BIOS, dia sudah aman jaya teman-teman ya. Sampai saat ini sih aman. Oke, kita langsung benchmark GTA 5-nya aja, teman-teman bisa lihat stabil atau tidaknya, oke? Oke, sekarang kita udah ada di game Shadow of the Tomb Raider ya. BTW tadi GTA 5 gua testing di 1080p Ultra ya. Kalau yang ini high ya. Kita langsung saja highest tuh ya grafik di sini. Dan kita langsung saja benchmark. Oke. Sekarang kita ada di game Red Dead Redemption 2 ya, 1080p dengan resolusi grafik seperti ini teman-teman ya. Dari tadi gue kayak mikir, what's the difference? RAM dengan speed 4000-an, dengan speed 3000, jujur gue masih nggak kasat mata gitu ngerasainnya teman-teman. Tapi semuanya testingnya stabil jos banget. Oke, ini kita langsung benchmark juga ya yang ini. Oke teman-teman, kita sudah ada di game Genshin Impact ya teman-teman. Resolusi 1080p high lah ya, ini ya high dan sangat tinggi lah pokoknya ya. Di sini gue masih nggak ngerti gimana caranya bikin dia full screen dalam keadaan 1080p. Di sini window semua yang ada full screen cuma 4K. Kasihan RTX 3050 kalau 4K ya. Oke, kita langsung main aja, kita jalan-jalan dulu aja. Oke. Secara game kalau teman-teman lihat dari tadi semuanya pada stabil ya. Aman-aman aja. Oke. Kalau di atas kiri teman-teman bisa lihat di sini ada RAM, ada memori. Paling tinggi tadi ada di RDR sampai ke 10 GB teman-teman ya.
Dan menurut gue di tahun 2022 ini ya minimal lu punya RAM itu 2x8 lah. 16 GB tuh udah minimal banget, dan buat gue pribadi itu udah lebih dari cukup sih. Kalau 2x4 itu kayak ngepres banget gitulah. Kayak pas-pasan gitu 2x4 tuh. Belilah 2x8 gitu. Syukur-syukur mau beli 2x16. Terus untuk masalah speed ya teman-teman, jujur gue nggak bisa ngejabarin secara kasat mata apa bedanya gitu. Karena kayak gue udah cukup nyoba beberapa RAM yang speednya 3000 lah, 2666, terus ada juga yang 3200, 3600, bahkan ini speednya di 4000-an. Gue masih nggak bisa ngelihat bedanya. Entah mata gue, entah apa, mungkin teman-teman yang lebih paham bisa dijelasin di kolom komen ya. Cuman buat gue pribadi, selama PC-nya itu stabil, teman-teman pakai main game, teman-teman pakai editing, live streaming, itu harusnya udah cukup ya teman-teman. Paling apa, kita coba buka Google Chrome gitu, tabnya dipenuhin yang banyak. Oke. Kalau secara performa game sih untuk RAM V-Color yang Prism Pro RGB yang 2x8 4266 ini udah jos banget lah. Walaupun sekarang gua nggak bisa jalanin di 4266 MHz ya teman-teman, tapi setidaknya jalan di 4133 juga itu cukup lah untuk prosesor i5 Gen 10 dan RTX 3050. Ini udah nyaman banget lah. Dari tadi gua nggak menemukan aneh-aneh lah. Kalaupun ada stuttering itu dari VGA-nya mungkin ya, atau dari monitor guanya, atau dari layarnya, karena ini bukan monitor, ini pakai TV gua testingnya. Yang jelas masih nyaman aja teman-teman. Oke. Kita balik lagi ke desktop ya. Oke, kita udah ke desktop ya teman-teman. Biasanya dulu tuh kalau gue mau ngetes RAM tuh gue jajalan pakai Google Chrome nih, dibuka tabnya banyak terus-terusan gitu. Misalkan ini buka YouTube lagi, terus-terusan dia kuat sampai berapa gitu biar kagak nge-lag gitu. Oke. Tapi paling biasanya buka tab berapa banyak sih teman-teman? 10 lah. Ini udah berapa nih? Tuh, Waga, Patma, 6, Jupan, Lan, satu lagi. Misalkan 10 tab. Tuh ya, buka YouTube semua. Ini masih jos-jos aja, buka folder lagi. Tuh. Ya. Kita buka folder lagi. Gue sambil buka tab-tab aja semuanya nih. Biar kita lihat aja. BTW kalau RAM itu dia punya suhunya nggak sih guys di HW monitor? Coba ya, kita lihat HW monitor. Memori RAM itu ada suhunya nggak sih di sini? Oke, V-Color temperatur 39 derajat, 40 derajat ya, ini dingin lah untuk sebuah RAM ya. Dia apalagi udah pakai koper ya, pakai tembaga pendinginannya. Cukup lah ini. Dengan kita udah buka tab barbar kayak gini, buka apa lagi teman-teman? Microsoft Edge. Ayo. Apalagi? Intinya RAM dari V-Color ini udah jos lah menurut gua. Dia 4000 mHz, walaupun gua nggak ngelihat secara kasat mata bedanya gimana sih speed yang kecil dengan speed yang tinggi model 4000-an. Sama-sama nyaman buat gue ya, selama dia stabil, lu main game enak, buka tab banyak gini enak, nggak ada nge-freeze gitu aja, itu udah cukup buat gue ya teman-teman. Oke, kurang lebih segitu aja ya teman-teman tentang RAM dari V-Color yang RGB ini. Oh iya, untuk sistem warnanya teman-teman di sini balik lagi ke motherboardnya ya untuk ganti warnanya, karena gue setahu gue ya nyari aplikasi dari RGB V-Color itu kagak ada, dia ngikutin aplikasi software dari motherboard. Kebetulan yang udah pernah gue coba di motherboard ASRock semua teman-teman, di B550M Steel Legend, B560M Pro, B560 Steel Legend, itu pakai ASRock RGB LED ya. Si RAM itu warnanya bisa diatur ya teman-teman. Oke, kurang lebih segitu aja. Kita akan bertemu besok di konten yang RAM V-Color yang satu lagi, yang Skywalker
plus 2 kali 16 3200 mHz. Oke, sekian dari gue. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Abis ini teman-teman ngeliat previewnya, mantap.